Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat-nikmatnya, dan mudah-mudahan dengan banyak karunia nikmat kita mampu menjalankan nikmat ini dengan selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana amal ibadah kita mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Mari Al-Fakir mengajak buat diri Al-Fakir khususnya, dan juga buat para pemirsa untuk senantiasa terus meningkatkan amal ibadah kita, baik membaca Al-Quran, baik ibadah tarawihnya, baik puasanya, dan macam-macamnya. Pada waktu yang mulia ini kita sudah masuk hari yang keempat. Nah, mudah-mudahan dari hari pertama kita puasa sampai hari sekarang keempat, yaitu hari Jumat, Allah terima amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana para pemirsa di rumah? Masih puasa atau lagi sedang kelaparan? Yang namanya puasa wajar ada rasa lapar. Namun ketahuilah bahwa puasa adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ketakwaan di sisinya. Karena sebaik-baiknya bekal kita di dunia ini untuk di akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah taala. Namun pada waktu kali ini Al-Fakir ingin sedikit menyinggung atau menjelaskan 5 hal yang merusak pahala puasa kita. Jadi kita selama puasa, kalau 5 hal ini kita lakukan, maka puasa kita rusak. Artinya kita tidak bisa memiliki pahala, tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasanya rugi, puasanya jong, gak dapat apa-apa. Seandainya orang kalau mau ngambil air di sungai atau di sumur menggunakan ember, ternyata embernya bolong, banyak bolongnya, bahkan bolongnya besar-besar, ketika diambil gak mungkin tuh air ke bawah semuanya. Yang ada airnya bertumpah-tumpah, bocor, dan yang hanya ember saja yang ke bawah lagi. Maka daripada itu Al-Fakir mengajak, mari kita membahas tentang 5 hal yang menghapus pahala ibadah puasa kita, dan ini harus kita jauhi bersama-sama. Jangan sampai senang melakukan 5 hal ini. Apa 5 hal ini? Dikatakan oleh Nabi SAW. Yang pertama, au kama qala Rasulullah SAW, yang pertama adalah ketika seseorang berpuasa akan rusak puasanya atau tidak mendapatkan pahala. Yang pertama adalah al-kadzbu, al-kizib atau al-kizbu, yaitu senantiasa berbohong. Jadi kalau orang lagi puasa berbohong, maka puasanya itu tidak akan mendapatkan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Masa sih kita jadi manusia pembohong? Maka Allah tidak suka sama kita. Jauhi sifat yang jelek ini, jauhi sifat yang kotor ini. Bahkan salah satu ciri orang munafik yaitu perkataannya selalu dusta, omongannya selalu bohong. Na'udzubillah min dzalik. Idza hadasa kadzaba. Kalau berucap bohong. Nah, salah satu sifat munafik tadi, kalau ngomong maka dia selalu berbohong. Mari kita jauhi sifat itu agar puasa kita benar-benar puasa yang mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ghibah, yaitu orang yang ngomongin kejelekan orang lain. Seandainya tahu orang tersebut kita omongin, pasti marah. Al-ghibah, maka ghibah ini sudah jelek dilakukan, kemudian puasa kita hancur,
maka otomatis kita pun dapat dosa. Dosa. Siapa orang yang pengen dapat dosa? Gak mungkin orang pengen dapat dosa. Maka jauhi sifat yang kedua tadi adalah ngomongin kejelekan orang lain. Tapi kalau ngomongin kebaikannya, sebaliknya ngomongin kebaikan orang, tahadus bin nikmah, maka dia akan menambah pahala, menambah keberkahan. Yang kedua ada lagi dzikruka akhaka bima yakrah. Ngomongin kejelekan orang lain, kalau orang lain tahu itu pasti akan marah. Maka daripada itu, sebagaimana kita tidak mau dijelek-jelekin oleh orang lain, maka awalilah dari diri kita untuk tidak mau menjelekkan orang lain, apalagi saudara kita, apalagi guru kita, apalagi teman kita, dan orang lain. Gak boleh. Yang ketiga adalah, para pemirsa dimanapun berada, yang ketiga adalah an-namimah, yaitu mengadu domba. Ini lebih parah lagi nih. Orang diberi kabar yang salah untuk mengadu domba, si A sama si B. Misalkan si A nih tidak melakukan sesuatu, kita omongin ke si A, si A, kata si B, engkau pernah ditantang berantem, katanya engkau gak mau. Ngomong lagi ke si B, engkau tuh ditantangin sama si A supaya berani berantem. Ya udah tuh A dan B tuh berantem karena diadu domba. Apalagi masalah sekarang yang rame terus, yaitu masalah tawuran anak SMK, SMA dan segala macam dah, anak-anak zaman sekarang. Jauhi sifat seperti itu karena akan merugikan puasa kita akan hangus, tidak dapat apa-apa kecuali dapat capek atau dapat lapar atau dapat hausnya doang. Nauzubillah min dzalik, rugi. Nah, untuk masalah adu domba ini di zaman sekarang, ya Allah Akbar, miris hati kita, orang terbunuh karena ikut tawuran. Kalau disebutkan itu mati konyol, nauzubillah min dzalik. Orang tua, saudara, dimanapun pemirsa berada, jaga anak kita dengan sebaik mungkin. Awasi terus pergerakannya, jangan sampai esok-esok hari kita dengar anak kita meninggal karena ikut tawuran. Itu malunya, Masya Allah, malu sekali, malu banget lah. Daripada itu, dan juga buat anak-anak, anak SMP, SMK, SMA dan lain sebagainya, jauhi keburukan yang tadi. Tawuran, adu domba, kebanyakan adu domba. Orang seperti mereka tawuran, adu domba, kesel-keselan, memprovokasi satu sama lain. Ya udah itu berantem, ikut kemudian tawuran, membawa senjata tajam. Nauzubillah min dzalik. Maka sifat-sifat tersebut mari kita hindarkan, jangan sampai terjadi. Dan kita doakan semoga yang punya sifat-sifat jelek Allah beri kemudahan untuk merubah sifatnya, dan juga Allah beri hidayah kepada mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang keempat adalah al-yaminul kadzibah. Al-yaminul kadzibah artinya sumpah palsu. Kita beli barang, misalkan saya ini punya HP nih, beli barang, bilang ke orang, ini saya beli nih aslinya nih 5 juta, demi Allah nih 5 juta, udah buat ente mah enak deh 3 juta deh. Padahal dia belinya 3 juta. Bersumpah buat demi barang doang, nyebutin nama Allah, bohong sumpahnya, maka itu mendapat dosa dan puasa kita hangus, tidak mendapat apa-apa. Sebagaimana di pasar yang jualan, jangan banyak bohongnya kalau jualan. Udah jualan aja udah. Ini sekian harganya, silakan mau beli, yang enggak apa-apa. Ini yang baik, ini yang kurang baik, ini yang buruk. Jangan sampai ini nih, saya beli di pasarnya demi Allah nih harganya sekilo 20.000, padahal sekilo 15.000. Bawa-bawa Allah demi Allah, bersumpah palsu. Maka itu tidak boleh. Katakanlah jualan ya jualan aja, gak usah pakai sumpah. Nah, yang terakhir adalah an-nazru bis-sahwat. Melihat dengan syahwat. Artinya melihat aurat orang lain dengan syahwat. Maka hindari seperti ini. Tapi kalau emang kita tidak sengaja, maka itu tidak berdosa. Ya namanya tidak sengaja, ya tidak berdosa. Tapi kalau tidak sengaja dilanjutkan, dilihat terus, maka itu termasuk dosa. Nah, itu 5 hal yang merusak pahala ibadah puasa kita. Maka daripada itu Al-Fakir mengajak dari Al-Fakir dan juga para pemirsa untuk menjauhi 5 hal tersebut agar kualitas puasa kita meningkat daripada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah kita diberikan nikmat-nikmat banyak, nikmat hidup, nikmat berbicara, nikmat jalan dan nikmat lain-lainnya. Maka daripada itu mari jauhkan sifat-sifat buruk tadi agar kita bahagia, agar kita dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari terus semangat berpuasa, jangan tergoda oleh apapun. Mari kita hidup dengan hidup yang penuh dalam perubahan. Ketahuilah bahwa orang yang baik adalah orang yang mau berubah dari kebaikan yang kurang baik menjadi kebaikan yang lebih baik. Artinya kita punya kebaikan, misalkan hari ini kita baru bisa baca Quran selembar, maka besok 2 lembar, atau besok 2 lembar setengah, terus begitu, 1 ain 2 ain. Jangan kita hari ini selembar, besok gak ngaji. Jangan, mengajak terus berusaha. Karena dunia ini darul amal, dunia darul amal. Dunia itu tempatnya kita beramal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah tempat balasan. Maka kalau ada di dunia seseorang tidak ada balasannya, artinya dia punya kejelekan, kejahatan, mencuri, maling, membunuh orang, dan dia tidak meminta maaf, tidak beres urusannya di dunia, maka di akhirat ada balasannya. Maka daripada itu Al-Fakir dan keluarga Culture Al-Fakir dan keluarga saya yang besar, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, yang salah, atau perilaku yang salah, tolong dibukakan pintu maafnya. Mari kita saling memaafkan. Dan juga terakhir, terima kasih untuk senantiasa para pemirsa yang nonton, yang meng-share atau nge-like atau subscribe, komentar. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang kebaikan antum melihat video ini mendapatkan kebaikan juga dari Allah, keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, bagikan ke orang lain. Kalau ada yang kata-kata yang kurang, yang salah, silahkan diperbaiki dengan kata-kata yang bijak, dengan tulisan-tulisan yang baik, dengan komentar-komentar yang baik. Terima kasih. Hadanallahu ikum ajmain. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.